Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Reno. Hari ini kita akan belajar mengenai komponen penyusun ekosistem. Yuk simak penjelasannya. Tahukah kamu di dalam hutan terdapat makhluk hidup dan tak hidup, seperti luasnya air dan barisan pepohonan yang lebat di sekitarnya. Juga terdapat rerumputan yang tumbuh merambat. Dan ada juga hewan yang berada di darat, air, maupun di udara. Bukan hanya itu saja, di hutan juga pasti ada yang namanya tanah, udara, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga diartikan sebagai kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Di dalam ekosistem, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Kemudian, dalam komponen biotik ini tersusun atas 3 jenis, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Untuk pengertian dari individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor zebra. Kemudian ada populasi. Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang menempati suatu tempat pada saat tertentu, misalnya sekumpulan zebra. Kemudian ada juga yang namanya komunitas. Komunitas adalah sekelompok populasi dengan spesies berbeda dan saling berinteraksi. Misalnya zebra, jerapah, dan rumput. Selain itu, ada juga interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Kompetisi terjadi jika organisme hidup bersama dalam satu habitat, sehingga memerlukan sumber daya alam yang sama. Yang kedua, ada predasi. Predasi adalah hubungan antara organisme pemangsa dengan organisme yang dimangsa dalam suatu ekosistem. Bentuk interaksi ini menguntungkan bagi pemangsa tetapi merugikan bagi mangsa. Selanjutnya, interaksi antar makhluk hidup yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme, adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Simbiosis yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara yang lain tidak terpengaruhi. Selanjutnya, simbiosis yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain dirugikan. Dan simbiosis yang terakhir bernama simbiosis amensalisme, adalah hubungan di mana satu organisme dirugikan sedangkan organisme lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, itulah tadi materi mengenai komponen penyusun ekosistem. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!